Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Hadiwinata Edwin. Di sini dengan NIM L1A119104. Di sini saya akan membawakan materi perkembangbiakan generatif. Oke, lanjut. Peta konsep yang saya akan bahas yaitu pertama, perkembangbiak bunga, penyerbukan, dan biji. Untuk materi ini saya khususkan kepada perkembangbiakan secara generatif. Berkembang biak merupakan salah satu ciri makhluk hidup yang tujuannya untuk memperbanyak keturunan. Pada tumbuhan memiliki dua cara berkembang biak, yaitu yang pertama generatif, yang ditandai dengan adanya proses penyerbukan pada bunga. Kemudian ada vegetatif, yaitu proses berkembang biak yang hanya melibatkan oleh bagian tumbuh induknya. Perkembangbiakan vegetatif ada dua tipe, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Lanjut, kelebihan dan kelemahan untuk perkembangbiakan secara generatif, yaitu untuk kelebihannya ada tanaman bisa diperoleh dengan mudah dan cepat. Kemudian tanaman yang dihasilkan memiliki sistem perakaran yang kuat, karena umumnya proses perkembangbiakan generatif ini melibatkan tumbuhan yang memiliki akar yang kuat dan memiliki keragaman genetik, tahan terhadap penyakit yang berasal dari tanah, dan yang terakhir itu kemungkinan terciptanya varietas baru. Untuk kelemahannya ada tanaman baru yang terbentuk belum tentu sama dengan induknya, varietas baru yang muncul belum tentu baik, waktu yang berbuah itu terbilang lama, kemudian kualitas tanaman baru akan diketahui jika tanaman baru itu tersebut akan berbuah. Lanjut, bagian-bagian bunga. Bunga merupakan organ yang sangat penting yang berperan sebagai alat reproduksi atau berproduksi. Pada bunga tumbuhan inilah diketahui adanya proses seksual karena terjadi pembuahan sel kelamin betina dan sel kelamin jantan. Untuk pembuahan sel kelamin jantan diawali dengan proses penyerbukan. Lanjut ke slide berikutnya. Bunga dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu bunga lengkap. Bunga lengkap itu bunga yang secara bagian-bagian bunganya itu lengkap, dan bunga tidak lengkap yaitu bunga yang secara bagian-bagian bunga itu tidak lengkap. Bunga sempurna yaitu memiliki dua alat kelamin jantan dan betina, dan bunga tidak sempurna yaitu bunga yang hanya memiliki satu alat kelamin, seperti alat kelamin betina ataupun alat kelamin jantan. Untuk bagian bunga itu ada yang putik, kemudian ada benang sari. Putik merupakan alat kelamin betina, sedangkan benang sari merupakan alat kelamin jantan. Kemudian ada mahkota, bakal biji, kelopak bunga, dasar bunga, dan tangkai bunga. Penyerbukan atau polinasi merupakan peristiwa jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Kepala putik ada yang berbulu halus dan ada pula yang berlendir. Hal ini bertujuan untuk memudahkan melekatnya benang sari di kepala putik. Kemudian untuk perantaranya terbagi menjadi 5 perantara, yaitu entomogami. Entomogami merupakan penyerbukan melalui perantara serangga. Seperti untuk ciri-ciri tanamannya yaitu bunga yang memiliki daya tarik terhadap serangga, dan serbuk sari mudah melengket kepada kaki serangga. Kemudian ada anemogami, yaitu penyerbukan melalui perantara angin. Umumnya bunga-bunga yang menjadi ciri-cirinya yaitu memiliki bunga yang mudah terjuntai atau tertiup oleh angin, kemudian struktur bunganya yang panjang. Kemudian ornitogami. Ornitogami yaitu penyerbukan melalui perantara burung.
Untuk ciri-ciri bunganya yaitu memiliki tabung atau model yang besar, kemudian menarik daya tarik burung, serta memiliki nektar. Kemudian Chiropterogami yaitu penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar. Umumnya memiliki ciri khas bunganya itu mekar di malam hari. Dan yang terakhir ada Anthropogami yaitu penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Ciri-ciri tanamannya yaitu memiliki bunga yang bertipe tidak sempurna, yaitu bunga yang sel kelamin jantan dan sel kelamin betinanya terpisah dalam satu bunga. Macam-macam penyerbukan menjadi 3 cara, yaitu penyerbukan sendiri atau autogami, atau yaitu tipe penyerbukan di mana serbuk sari dan putik berada di dalam satu bunga yang sama, sehingga di sini memudahkan untuk terjadinya pembuahan secara mandiri. Kemudian penyerbukan tetangga, yaitu tipe penyerbukan di mana serbuk sari dan putik berada di bunga yang berbeda namun masih dalam satu pohon yang sama. Umumnya pada tanaman untuk gynotogami, yaitu tanaman yang memiliki bunga yang tidak sempurna. Kemudian ada penyerbukan silang atau xenogami atau allogami, yaitu tipe penyerbukan di mana serbuk sari dan putik berada dalam bunga yang berbeda dan pohon berbeda namun masih dalam satu jenis. Buah dan biji. Buah atau fraktus merupakan organ tumbuhan yang terbentuk dari bakal biji dan bakal buah tanpa atau dengan bagian-bagian lain dari bunga yang menyertai pembentukan tersebut. Nah, diketahui kan kalau untuk menghasilkan buah itu melalui proses pembungaan ketika sel kelamin jantan dan sel kelamin betina itu menyatu atau prosesnya fertilisasi, maka akan membentuk dengan zigot dan akan menghasilkan buah dan biji. Terus apabila pada bunga terjadi penyerbukan dan diikuti oleh pembuahan, maka bakal buah atau ovarium akan berkembang menjadi buah atau fraktus, dan bakal biji atau ovulum akan berkembang menjadi semen. Untuk prosesnya yaitu pertama pembuahan atau fertilisasi. Pada tumbuhan merupakan meleburnya atau menyatunya sel sperma dan ovum yang terjadi di dasar putik untuk membentuk embrio tumbuhan. Kemudian pembuahan memiliki dua macam, yaitu pembuahan tunggal dan pembuahan ganda. Pembuahan tunggal itu terjadi di gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka, dan pembuahan ganda itu terjadi pada tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Nah, di sini ada pertanyaan, yaitu apa yang dimaksud dengan pembuahan ganda. Jadi pembuahan ganda itu yaitu pembuahan yang dilakukan secara 2 kali. Yang pembuahan pertama itu merupakan menghasilkan zigot, yang kedua itu menghasilkan endosperm. Endosperm itu merupakan merupakan cadangan makanan bagi tanaman tersebut. Lanjut. Baiklah, di sini ada alur reproduksi dari tanaman biji terbuka dan biji tertutup. Dimulai dari biji terbuka, yaitu gymnospermae, yaitu tumbuhan gymnospermae memiliki 2 sel, yaitu strobilus jantan dan sel strobilus betina. Kemudian strobilus jantan menghasilkan mikrosporangium, sedangkan strobilus betina menghasilkan megasporangium. Mikrosporangium membentuk sel induk mikrospora, sedangkan megasporangium membentuk sel induk megaspora. Untuk sel induk megaspora
menghasilkan mikrospora, sedangkan sel induk megaspora menghasilkan megaspora. Mikrospora kemudian membentuk gametofit jantan, dan sedangkan megaspora membentuk sel gametofit betina. Untuk gametofit jantan itu kemudian menjadi atau membentuk serbuk sari. Setelah itu bulu serbuk sari barulah menjadi sel spermatozoid. Kemudian kalau sedangkan dengan gametofit betina yaitu langsung membentuk sel telur. Nah, ketika sel telur dan spermatozoid menyatu atau yang dikenal dengan proses fertilisasi akan menghasilkan zigot. Zigot tumbuh dan berkembang menjadi embrio, dan embrio berkembang menjadi biji. Kemudian biji inilah yang digunakan untuk menumbuhkan tumbuhan baru, yaitu tumbuhan Gymnospermae. Kemudian Angiospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Nah, dimulai dari benang sari dan putik. Benang sari membentuk mikrosporangia, sedangkan putik membentuk megasporangia. Mikrosporangia membentuk sel induk mikrospora, sedangkan megasporangia membentuk sel induk megaspora. Sel induk mikrosporangia menghasilkan mikrospora, sedangkan sel induk megaspora menghasilkan megaspora. Kemudian mikrospora membentuk serbuk sari. Nah, sedangkan megaspora langsung membentuk kantong embrio. Ketika serbuk sari berkembang menjadi bulu serbuk sari dan kantong embrio, kemudian terjadilah proses fertilisasi, yaitu pertemuan sel sperma dan sel telur. Di sini dikenal dengan pembuahan ganda. Nah, bisa kita lihat bahwa sel sperma 1 dan sel sperma 2 dan sel telur dan inti kandung. Sel sperma 1 jika bertemu dengan sel telur maka akan menghasilkan zigot. Sedangkan sel sperma jika bertemu dengan inti kandung akan menjadi endosperm atau yang dikenal dengan cadangan makanan. Kemudian embrio dan cadangan makanan tersebut bersatu membentuk biji. Kemudian biji tersebutlah akan membentuk tumbuhan baru yang berupa tumbuhan biji tertutup. Lanjut, dormansi. Dormansi merupakan suatu keadaan benih yang mengalami masa tidur, di mana benih tidak mengalami pertumbuhan atau perkecambahan walaupun ditanam dalam keadaan yang optimum. Dormansi bedakan menjadi dua, yaitu dormansi fisiologi dan dormansi fisik. Dormansi fisiologi disebabkan oleh benih yang belum sempurna dalam pertumbuhannya. Benih tersebut memerlukan jangka waktu untuk berkecambah sehingga benih tersebut lebih tahan lama untuk disimpan. Kemudian dormansi fisik, penyebabnya yaitu karena adanya pembatas struktural terhadap perkecambahan berupa kulit biji yang keras dan kedap air, sehingga menghalangnya jalannya untuk masuknya air. Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.